Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan ajar kami untuk memiliki hati sebagai seorang hamba, telinga sebagai seorang murid, agar firman-Mu ini ya Tuhan tidak lalu daripada kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu, Tuhan urapi apa yang keluar dari mulut hamba-Mu semua berasal daripada-Mu, dan untuk mengajarkan kami semua di tempat ini untuk mengerti firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami siap dengar firman Tuhan bersama saya, katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi, anak muda kebanyakan di sini harus kencang suaranya. Shalom. Puji Tuhan, haleluya ya. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan otomatis ya, kalau saya lihat ada muka-muka yang baru, saya juga harus perkenalkan diri ya. Karena saya pernah ada di sini, tapi ada banyak muka baru ya. Jadi perkenalkan, nama saya Riva Einstein Singal ya, sesuai ya ini Riva Einstein Singal ya. Saya hari apa itu? Hari Kamis atau Jumat itu tiba di Bandung dari Jakarta. Kemudian hari ini akan balik ke Jakarta untuk mengikuti kegiatan, dan setelah itu kembali ke Sulawesi Selatan ya, Sulawesi Tengah. Sebenarnya tempat pelayanan saya itu ada di tengah-tengah Sulawesi. Jadi kalau kita semua mau cari di peta, tepat di tengah Sulawesi, kan Sulawesi itu bentuk orang, ya kan? Bentuk huruf K, ya. Bentuk orang, bentuk huruf K. Ada tangan dua, ada kaki dua. Nah di tengah-tengah itu tempat pelayanan saya. Jadi kebanyakan orang tahu bahwa tempat pelayanan saya itu adalah jantung Sulawesi. Karena bertepatan dengan perbatasan selatan, barat, dan tengah. Ya. Jadi cukup pedalaman, ya di sana cukup pedalaman, dan memang hati saya ingin tempat-tempat seperti itu, puji Tuhan. Sampai sekarang bisa bertahan semua karena anugerah Tuhan. Dan saya yakin dan percaya juga akan bertahan sampai waktunya Tuhan tiba. Mungkin Tuhan akan panggil dengan cara yang beda, pindah ke tempat pelayanan, atau betul-betul sudah akan dipanggil ya itu. Ya, oke ya, cukup perkenalannya? Cukup ya? Cukup ya? Oke, oke, baik. Kita akan fokus ke dalam perjanjian lama, pembacaan perjanjian lama di dalam Keluaran 14 ya. Sesuai dengan tema terobosan di tengah kemustahilan. Sama-sama kita bacakan kalimat ini, 2, 3. Terobosan di tengah kemustahilan. Kira-kira kalau saya bertanya, ada enggak hal yang mustahil dalam kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Hal yang sangat mustahil untuk kita raih, hal yang sangat mustahil untuk kita capai, ada enggak? Pernah enggak? Atau ada saat ini? Ada? Ada? Ada ya? Siapa namanya? Maaf. Kak Rahmat. Ada ya? Bisa diumumkan ke kita semua? Enggak bisa? Oh, jadi presiden? Cita-citanya ya? Atau? Cita-citanya? Kemustahilan ya. Sangat mustahil ya jadi presiden ya. Kalau itu memang betul-betul ada sangatnya, bukan hanya mustahil tapi sangat mustahil. Oke ya. Nah pasti ada kemustahilan dalam kehidupan kita. Entah itu hal yang ingin kita capai tapi kata orang itu mustahil kamu capai. Itu sangat mustahil untuk kamu gapai. Betul tidak? Pasti ada orang-orang yang berkata seperti itu. Iya kan? Saya mau kasih perumpamaan mengenai kalau ada yang tahu tetesan air, ya, tetesan air itu kira-kira dapat melukai kita atau tidak? Tidak ya? Tidak ya? Kira-kira kalau kita dengan batu itu kerasnya mana? Ya? Kerasnya mana kalau kita dengan batu? Ya? Kalau batu dengan kepala batu kerasnya mana? Ya? Kalau batu dengan kita kerasnya mana? Batu ya, betul tidak? Tetesan air bisa melubangi batu atau tidak? Ya, bisa tidak? Tidak bisa kalau hanya setetes. Betul? Tidak bisa kalau hanya sekali tetes, tidak bisa. Ya,
Tapi percayalah kalau kita periksa di internet, apakah tetesan air bisa melubangi batu? AI katakan bisa. Saya sempat cari kemarin, kira-kira tetesan air itu bisa melubangi batu? Bisa, banyak contohnya. Kalau di sungai, kalau di misalkan kalau ada hujan, ya kan? Itu kan hujan ke atap dulu, kemudian ada tetesan air. Ya kan? Lama-lama tanah itu makin lama tetesan air itu makin berlubang. Sama juga dengan batu, makin lama tetesan air itu berbulan-bulan ada tetesan air, bertahun-tahun ada tetesan air, pasti berlubang. Betul tidak? Ya. Tapi kalau mau lihat air itu kan sifatnya apa? Cair, enggak bisa untuk merusak apapun itu, enggak bisa. Tetapi apa? Karena tetesan air itu terus-menerus menetes, disinilah kita belajar dari apa? Kekonsistenan. Ya kan? Ya, hal yang sangat mustahil untuk diterobos menjadi apa? Mustahil karena apa? Ditetesin terus. Tiap tahun, 2 tahun, 3 tahun, pada akhirnya apa? Batu sekeras apapun itu bisa lubang. Kepala batu lubang enggak? Lubang enggak kalau kepala batu? Tidak ya, berarti kepala batu lebih keras dari batu. Ya, nah. Kembali lagi ke tema, terobosan di tengah kemustahilan. Kalau kita melihat batu itu sangat mustahil untuk dihancurkan oleh apa? Sifatnya cair. Sangat mustahil untuk dihancurkan. Tetapi ketika ada kekonsistenan di situ, maka batu itu pasti berlubang. Ada terobosan sehingga apa? Pada akhirnya berlubang. Ya. Kita lihat kembali dalam Keluaran 14. Apa yang dialami oleh bangsa Israel. Keluaran 14 ayatnya yang ke-10, ada hal-hal yang penting yang akan saya bagikan kepada kita semua ya. Teman-teman, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih ya. Nah, di dalam Keluaran 14 ini adalah salah satu momen yang ikonik sebenarnya di dalam Perjanjian Lama. Karena kita melihat bahwa laut itu bisa terbelah. Anak 1-2 tahun pun tahu itu, Musa membelah laut, ya kan? Parah kita orang dewasa kalau enggak tahu. Anak muda, apalagi anak STT. Mana yang angkat tangan anak STT? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Weh, anak STT. Ya kan? Alumni. Siapa yang alumni? Oh, ada alumni ya. Oh, Ibu Ica juga alumni. Ya. Ya, sangat sayang sekali kalau kita enggak tahu peristiwa ini ya. Jadi bangsa Israel itu diperhadapkan di mana situasi mereka itu sedang sangat gawat darurat. Sudah gawat darurat lagi. Iya kan? Di belakang itu ada musuh, di depan itu ada laut. Kemana mereka akan pergi? Seperti tema tadi pagi ya. Ada yang ingat tema tadi pagi apa? Lupa. Lupa berarti tema tadi lupa. Apa? Ada yang ingat? Ya? Apakah Allah masih membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan? Ya. Apakah Allah membuka jalan di tempat yang tidak ada jalan? Ya. Kalau saya hari ini lebih ke kita menerobos di tengah kemustahilan. Hal yang tidak mustahil itu harus kita terobos sama dengan perumpamaan tadi. Nah, bangsa Israel ini dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan yang benar-benar tidak ada satu jalan pun yang terbuka. Nah, di sini kadang Tuhan sudah bilang begini, aku akan menyertai perjalananmu. Tapi ketika kita ada di satu perjalanan dan kita tidak melihat pintu yang terbuka, maka kita bertanya, Tuhan di mana ini? Tidak ada jalan. Padahal di awal tadi dia katakan apa? Aku akan menyertai engkau. Terkadang kita lupa dengan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat keadaan bahwa pintu semua sudah tertutup, bahwa kita sudah tidak bisa lagi kemana-mana. Betul tidak? Saya mau katakan jangan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Harusnya yang mempengaruhi hidup kita, firman Tuhan di awal yang kita dengar apa? Tuhan menyertai kita. Kadang kita lupa. Dengan kepanikan, dengan segala sesuatu yang terjadi sehingga kita menjadi sangat-sangat panik. Pada akhirnya kita lupa firman Tuhan itu. Betul tidak? Pernah kita ada di posisi seperti itu? Pernah?
Kita ada di situasi yang panik dan pada akhirnya kita lupa siapa Tuhan kita. Kita lupa siapa yang menuntun kita. Kita lupa siapa yang menyertai kita dalam hidup kita ini. Dari lahir hingga sampai detik saat ini kita lupa siapa dia. Hanya karena apa? Kepanikan yang muncul. Hanya karena apa? Keadaan di sekeliling kita yang kita lihat tidak ada jalan yang terbuka. Sering enggak seperti itu anak-anak muda? Sering? Saya juga sering karena saya masih muda. Ya, mungkin kalau sudah menikah sudah banyak pintu yang terbuka. Hah? Atau masih ada yang tertutup kayak yang sudah menikah? Ibu Ica bagaimana pengalamannya? Masih banyak pintu tertutup ya? Masih banyak ternyata ya. Ternyata bukan pada saat waktu muda banyak pintu tertutup. Berkeluarga pun masih banyak pintu yang tertutup. Tapi percayalah, ketika kita ingat firman Tuhan bahwa aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kita sering lupa perkataan Tuhan yang berkata seperti itu. Sampai pada akhir zaman aku akan menyertai engkau. Maka ketika kita sampai di titik di mana kita sudah tidak bisa lagi melihat ke kanan dan ke kiri, ke depan pun kita tidak bisa melihat karena apa? Tidak ada jalan, maka ingatlah firman Tuhan. Jangan dulu panik. Amin. Jangan dulu panik. Oke, kita kembali lagi ya. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua, kita kembali lagi dalam Keluaran 14. Ini merupakan peristiwa yang sangat-sangat bersejarah ya dalam sejarah iman, di mana bangsa Israel itu berada di antara pengejaran orang Mesir ya dan laut yang luas yang tidak ada satu jalan pun mereka mau seberangi ya. Nah, kita lihat hal yang pertama yang akan saya bagikan kepada kita semua. Kita lihat pada ayat 15. Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15. Berkata seperti ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Kita fokus pada kata berseru-seru ya. Kalau kita secara apa ya? Kalau bahasa teologi itu secara harafiah ya. Kita artikan berseru-seru itu seperti apa? Kalau kita hanya sekedar baca, kan di sini ditulis berseru-seru. Kira-kira seperti apa itu berseru-seru? Memanggil. Manggil. Kalau saya panggil Rahmat, itu berseru tidak? Hah? Kurang ya? Berarti bukan hanya memanggil. Kira-kira apa? Coba. Ada yang bisa jawab? Berseru-seru, berteriak. Kalau kita gabungkan dengan memanggil Rahmat. Nah itu apa? Berteriak. Betul tidak? Berteriak. Apalagi kira-kira berseru? Memaksa. Rahmat sini. Itu tambah memaksa. Apalagi? Menjeri-jeri. Rahmat. Betul tidak? Ada banyak sekali definisi dari berseru-seru. Apalagi? Coba. Nanti saya tambahkan. Apalagi? Mengeluh. Rahmat. Nah itu mengeluh. Apalagi? Apalagi kira-kira? Apa? Ada? Masih ada? Berseru-seru. Ada? Nyerah. Rahmat. Menyerah. Ya? Pasrah. Gimana itu ekspresinya kalau pasrah ya? Tunggu, saya mau pikirkan dulu bagaimana ekspresinya. Rahmat. Gimana? Gitu ya? Pasrah ya? Berseru-seru. Nah ini hal yang pertama yang akan saya bagikan kepada kita semua ya. Kita lihat apa ayat 10 dan 11 ya sebelum ayat 15 supaya kita lebih jelas mengerti apa maksudnya berseru-seru. Oke. Kita lihat Keluaran 14 ayatnya yang ke 10 dan 11. Coba kita buka di slide ini supaya semua bisa baca. Ayat 10 dan 11 dari Keluaran 14. Bisa multimedia? Sepuluh dan 11, oke. Saya bacakan ya. Keluaran 14 ayatnya yang ke-10 dan 11 berkata begini. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka.
Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Nah, di sini kita lihat ya. Kita mengerti salah satu alasan mereka berseru karena apa? Karena apa? Coba baca lagi ya. Salah satu alasan mereka berseru-seru karena apa? Karena ketakutan. Oke? Ketakutan. Pernah enggak mengalami ketakutan kemudian teriak, Tuhan? Pernah enggak? Pernah mengalami ketakutan? Pernah? Takut apa? Biasa kalau perempuan teriak kalau lihat ah! Itu berseru, ya. Ketika mereka ketakutan maka berserulah mereka kepada Tuhan, Tuhan tolong kami, kira-kira seperti itu. Oke? Tuhan tolong kami. Bangsa Mesir sudah di belakang mengejar kami. Ya. Kira-kira kalau mereka takut begitu kemudian berteriak, panik tidak? Panik tidak? Ya, walaupun mereka kelihatannya seperti ketika ada kesulitan berserulah kepada Tuhan. Tapi bangsa Israel itu berbeda. Mereka ketakutan dan berseru itu di tengah-tengah kepanikan. Maka di ayat 11 kita baca, itu lebih jelas lagi, ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Langsung marah-marah. Padahal apa? Selesai berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong kami. Habis berdoa, ya kita katakanlah itu berdoa ya. Kita berseru kepada Tuhan. Habis berseru kepada Tuhan kemudian marah-marah orang. Bagaimana itu? Kita menjelaskan hal ini bagaimana? Ya. Sama seperti sekarang ini. Habis memuji Tuhan di gereja, habis memuliakan nama Tuhan di gereja, habis berseru-seru kepada Tuhan di gereja, keluar gereja marah orang. Siapa seperti itu? Ada? Ya, banyak. Oh, ini bapak-bapak yang bilang banyak. Berarti sudah berpengalaman. Iya kan? Kalau anak muda yang bilang mungkin saya masih ragu. Oh, ragu ini. Karena masih muda. Tapi kalau orang tua yang bilang berarti benarnya mungkin 90%. Ya. Dengan bibir kita memuji Tuhan, dengan mulut kita mengagungkan Tuhan, dengan mulut, dengan lidah kita memasyurkan nama Tuhan, dengan lidah pula kita memaki-maki orang. Dengan mulut yang sama kita memaki-maki orang. Padahal apa? Habis berseru di gereja, habis memuliakan di gereja. Dengan mulut yang sama kita pakai untuk apa? Untuk maki-maki orang. Iya tidak? Betul? Betul? Ya bukan saya yang katakan ya. Bukan saya yang katakan ya. Berarti betul ya. Ah, hilang suaranya. Betul ya? Betul? Ya sudah, saya yang bilang saja betul. Kalau ragu-ragu. Ya, hal yang pertama yang akan saya bagikan kepada kita semua mengenai hal ini ya. Kita harus mengerti bahwa apa? Ketika kita berseru kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah berseru kepada Tuhan. Ketika kita memuliakan nama Tuhan, sungguh-sungguhlah memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kita di gereja memuliakan nama Tuhan. Nah, setelah keluar gereja kita memuliakan diri kita sendiri. Kita pakai bibir kita untuk memaki-maki orang. Ya kan? Makanya hal ini yang harus kita pahami ya. Nah, kemudian di ayat 15 maka Tuhan berkata kepada Musa, ternyata bukan bangsa Israel yang berseru dengan kepanikan, dengan ketakutan. Bukan hanya bangsa Israel. Musa pun berseru kalau kita lihat ayat ini. Ya. Musa pun panik pada ayat 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Bukan hanya bangsa Israel, pemimpinnya pun apa? Ikut berseru di tengah-tengah kepanikan. Ya kan? Ya, kemudian Tuhan berkata, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya. Ingat, berseru itu kadang itu
konotasinya ke negatif. Keluhan. Mengeluh di dalam kepanikan. Ya kan? Mengeluh karena apa? Dia merasa dirinya sangat-sangat berkekurangan. Dia tidak ingat lagi firman Tuhan. Apa Daud bilang di Mazmur 23? Tuhan adalah, ketika Tuhan adalah gembala kita, ketika kita menganggap Tuhan itu benar-benar adalah gembala kita, adalah Bapa kita, maka sebenarnya kita tidak perlu takut dengan yang namanya apa? Kekurangan. Seringkali kekurangan muncul dalam hidup kita, maka keluhan itu muncul juga. Ya. Kita berseru-seru kepada Tuhan, apakah kita memuliakan Tuhan atau dengan keluhan? Ya. Nah, lebih dalam lagi ya teman-teman, Bapak Ibu semua, lebih dalam lagi kita lihat berseru-seru ini ya memakai kata aslinya apa? Bahasa aslinya apa? Kalau saya pelajari di sini bahasa Ibraninya itu sa'ak ya. Sa'ak. Nah, artinya apa? Artinya teriakan yang sangat kencang. Kalau kita balik lagi ke konteks ayatnya yang ke-11, 10 dan 11, maka kalau kita lihat terjemahan aslinya, teriakan yang sangat kencang ketika mereka melihat bahaya di belakang, kemudian tidak ada jalan di depan, maka mereka bisa berteriak, Tuhan tolong kami, kami sudah tidak ada jalan keluar. Ya mungkin seperti itu. Karena dalam bahasa aslinya ini teriakan yang sangat nyaring. Ya, kalau kita lihat di dalam Kejadian ada bahasa yang sama di situ, menggunakan bahasa kata saak. Ya, ingat peristiwa Kain membunuh Habel? Ingat ya. Kemudian di situ dikatakan apa? Tuhan berkata, darah adikmu ini berteriak dari dalam tanah. Iya kan? Itu bukan pakai kata berseru-seru, bukan. Tapi berteriak. Coba cari itu ya nanti. Anak-anak STT bisa itu cari. Ya. Jadi dalam Kejadian, di situ pun pakai kata saak. Sama dengan berseru-seru. Tetapi lebih dalam lagi kita pahami bahwa ternyata di ayatnya yang ke-11 di sini dan ayatnya yang ke-15 di situ lebih ke apa? Teriakan. Teriakan meminta tolong kepada Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita dalam keadaan panik bisa enggak kita berdoa? Bisa tidak? Nah, ya kita buka ayatnya saja. Dalam Perjanjian Baru, 1 Petrus 4 ayat 7, kita baca ini bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Ya, kita baca sama-sama yang bawa Alkitab. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi untuk kita berdoa kepada Tuhan, harusnya ketika kita berseru meminta tolong kepada Tuhan, dengan apa? Dengan ketenangan, bukan dengan kepanikan. Nah, inilah kadang segala sesuatu yang sangat mustahil kita tidak bisa terobos ya karena ini. Karena hidup kita penuh dengan kepanikan. Inilah ciri-ciri orang yang terpengaruh dengan keadaan. Bukan terpengaruh dengan firman Tuhan. Ya, terpengaruh dengan keadaan bukan dengan firman Tuhan. Orang Israel terpengaruh dengan keadaan. Maka mereka lupa Tuhan yang menyertai mereka. Pada saat itu apa? Sudah terjadi 10 tulah. Bayangkan. Tapi mereka kurang percaya. Bahkan mereka marah-marah ke Musa. Apakah tidak ada kubur di Mesir? Kemudian kamu membiarkan kami mati di padang gurun seperti ini. Mereka marah-marah ke Musa. Padahal apa? Habis berdoa, habis berseru-seru kepada Tuhan. Karena apa? Panik. Makanya apa? Sebelum kita berdoa, mungkin kita panik. Ya, kita ini manusia. Masih melekat dagingnya. Masih manusia. Kita bisa panik. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Jadilah tenang dulu. Supaya apa? Supaya kita fokus berseru kepada Tuhan. Supaya kita fokus berdoa kepada Tuhan.
dengan adanya kepanikan dalam hidup kita, maka segala sesuatu yang mustahil kita tidak bisa terobos. Ya. Tetapi pada akhirnya apa? Bangsa Israel itu betul-betul menerobos. Dan di situ lautnya terbuka. Karena apa? Mereka kembali percaya kepada Tuhan. Amin. Apa yang mustahil dalam hidup kita? Apa yang mustahil? Jadi presiden, Rahmat. Itu sangat mustahil itu, Rahmat ya. Sangat-sangat mustahil. Tapi ya mana tahu 10 tahun depan bisa gantikan Prabowo dan Gibran. Itu jadi 5 sangatnya. Ya. Tapi apa yang ingin kita capai kemudian orang berkata itu sangat mustahil. Tenanglah dan berdoa dan berseru kepada Tuhan. Minta pertolongannya. Melangkah dengan iman. Amin. Tadi pagi Reverend Yopi sempat menyinggung iman itu ketika kita melangkah, ya. Ya, saya memberikan perumpamaan itu seperti ini. Iman, ya. Iman itu bukan begini. Misalkan kita mau menyeberang nih ya. Kita menyeberang. Iman itu bukan begini. Bukan begitu iman. Iman itu begini. Iman itu seperti itu. Karena apa? Ini berbicara keyakinan kita. Orang di sekeliling kita melihat bahwa sangat-sangat mustahil untuk kita menggapai cita-cita kita. Tapi percayalah, kalau kita punya iman, yakin bahwa Tuhan pasti menyertai. Tidak terpengaruh dengan keadaan lingkungan kita sekitar. Tetap percaya, Tuhan selalu menyertai kita. Kita tidak akan bimbang, kita tidak akan panik. Kita akan terus berseru kepada Tuhan tanpa kepanikan. Maka di situ kita bisa menerobos hal yang mustahil menjadi apa? Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Sebenarnya masih ada 2 poin. Cuman lihat jam, sudah mau jam 12. Ya. Biarlah firman Tuhan ini betul-betul dapat tertanam dalam hati dan pikiran kita. Kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita berdoa. Bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih atas firman-Mu, kebenaran-Mu, bahkan isi hati-Mu yang sudah kami dengar. Namun bukan hanya sekedar kami baca dan dengar ya Tuhan. Lebih dari itu kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Oleh karena itu materaikan firman-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Sehingga kami bisa melakukan firman itu. Bukan hanya saja kami yang diberkati, tetapi melalui firman-Mu kami akan menjadi berkat bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada